Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya dalam pembahasan statistika. Salam sukses dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan. Dalam hal ini adalah terkait dengan modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai dari sekelompok data yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak. Di dalam menentukan modus data kelompok, kita dapat menggunakan rumus modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali I. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Yang nomor 1, 3, 9, 11, 15, dan seterusnya. Dari data soal nomor 1 itu, dapat kita ketahui bahwasanya nilai yang paling sering muncul adalah nilai 3, di mana 3 muncul sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Maka dikatakan bahwa modus pada soal nomor 1 adalah 3. Yang berikutnya adalah soal nomor 2, 9, 5, 11, dan seterusnya. Dari soal nomor 2 itu dapat kita ketahui bahwasannya nilai yang paling sering muncul adalah 5 dan 8. 5-nya muncul 2 kali. 1, 2, 8-nya pun juga 2 kali. 1, 2. Maka dikatakan bahwa modus pada soal nomor 2 adalah 5 dan 8. Yang berikutnya adalah contoh soal untuk data berbobot, yakni data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel. Pada tabel ini nilainya 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan frekuensinya 3, 7, 9, 4, 2. Jikalau kita perhatikan frekuensinya, maka dapat kita ketahui bahwa frekuensi yang paling banyak atau paling besar adalah 9 dengan nilai sama dengan 7. Nah, maka dikatakan bahwa modus dari tabel tersebut adalah 7. Yang terakhir terkait dengan data kelompok. Untuk menentukan modus data kelompok dapat digunakan rumus modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali I.
di mana TB sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, D2 selisih frekuensi modus dengan frekuensi berikutnya, dan I sama dengan interval atau panjang kelas. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa tabel itu memiliki 5 kelas, yang mana kelas pertama frekuensinya 3, kelas kedua frekuensinya 5, kelas ketiga frekuensinya 7, kelas keempat frekuensinya 4, kelas kelima frekuensinya 1. Nah, dari tabel itu langkah berikutnya adalah kita menentukan frekuensi yang paling besar atau yang paling banyak. Nah, pada tabel tersebut frekuensi paling banyak adalah 7, di mana frekuensi 7 tersebut terletak pada kelas ketiga. Maka dikatakan bahwa kelas ketiga merupakan kelas modus. Nah, setelah kita bisa menentukan kelas modusnya, maka langkah berikutnya adalah menentukan unsur-unsur yang ada di dalam rumus tadi. Yang pertama adalah TB. Apa TB? TB adalah tepi bawah kelas modus yang diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Dalam hal ini TB-nya sama dengan 80 dikurangi 0,5 sama dengan 79,5. Yang berikutnya D1, selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, sehingga diperoleh D1-nya 7 dikurangi 5 sama dengan 2. D2 adalah selisih frekuensinya modus dengan frekuensi berikutnya atau frekuensi yang berada di bawahnya. D2-nya sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Sedangkan I-nya sama dengan 5. Dari mana 5 diperoleh? 5 diperoleh dari selisih batas kelas yang berurutan. Misalnya 70 ke 75, selisihnya 5. 75 ke 80, selisihnya juga 5. Maka 5 itulah yang dinamakan dengan interval. Nah, nilai-nilai tersebut kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya modus. TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali I. Setelah kita masukkan, maka diperoleh 79,5 ditambah 2 per 2 ditambah 3 kali 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Sehingga modusnya sama dengan 79,5 ditambah 2 sama dengan 81,5. Nah, begitulah cara menentukan modus untuk data kelompok. Selanjutnya, untuk memperdalam materi kita terkait dengan modus, kalian bisa
mencoba soal-soal pada slide berikut ini. Di sini diberikan 3 macam soal yang terdiri dari data tunggal, data berbobot, dan data kelompok. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang modus. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini membawa manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.